Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang di Menara Doa Segala Bangsa. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru pertama hadir, baru pertama bergabung bersama-sama dengan kami. Hari ini Tuhan Yesus baik, kita sudah dibangunkan di pagi hari dengan sukacita, dengan tubuh yang sehat, dan kita akan siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yeri Pati Nasarani. Kepada hambanya Bapak Pendeta Yeri Pati Nasarani kami persilakan. Shalom semua. Shalom. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapak yang baik, kami berdoa pagi ini. Kami menerima kasih dan rahmat yang baru, dan kami percaya waktu kami mempercayai dan melakukan setiap perkataan yang datang daripada Tuhan, maka kami menciptakan sebuah sejarah baru dalam kehidupan kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami percaya waktu kami mendengar firman, kami sedang menerima apa yang dunia ini gak bisa kasih ya Tuhan. Itu sebabnya berkati semua panca indera kami, sehingga kami boleh menerima dan boleh menjadikan hati kami tanah yang subur untuk menerima kebenaran anugerah firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami pada pagi hari ini. Jangan lewatkan satupun dari kami berdoa biar kami boleh dibangun, dikuatkan, disegarkan, dan diberkati juga diurapi. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami, terima anugerah firman yang adalah Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur. Dan mari setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman, bersama-sama kita katakan, amin. 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 Puji Tuhan, terima kasih sudah diberikan kesempatan buat saya bisa berbagi pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Yeri Pati Nasarani, saya domisili Jakarta. Saya melayani di Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Lalu saya memimpin sebuah yayasan yang bernama Yayasan Roni Pati Nasarani. Saya sudah menikah, punya anak 1, dan senang sekali hari ini ketambahan begitu banyak keluarga baru di dalam Tuhan. Ya, salah satu blessing yang harus kita syukuri adalah hari-hari ini terutama kita Tuhan percayakan keluarga-keluarga baru di dalam Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena apa saudara, Bapak Ibu Saudara, sangat penting untuk hari-hari ini kita mendengar suara dan perkataannya juga isi hatinya dalam kehidupan kita. Mungkin saya berani mengatakan setiap ini, siapa yang berhasil menemukan isi hatinya, suara dan tuntunannya, dia yang bertahan hari-hari ini. Karena segala sesuatu akan berlalu, tapi perkataannya tidak akan berlalu. Jadi saya mendorong setiap kita, mari kejar kehausan dan kelaparan akan sebuah kebenaran, karena waktu kita menemukan apa yang Tuhan mau bangun dalam hidup kita melalui firman-Nya, suaranya, maka kita menemukan sebuah kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Nah, dan saudara, kita perlu sadar betul bahwa sampai hari ini, Tuhan itu masih berbicara lewat situasi dan kondisi. Dia bisa bicara lewat firman, mimpi, penglihatan, malaikat. Ya, dasar yang paling kuat pasti adalah firman. Tapi nggak bisa dipungkiri, salah satu hal yang membuat kita bisa mengerti isi hatinya dan suaranya adalah peristiwa-peristiwa yang dia sedang izinkan hari-hari ini. Itu sebabnya apapun yang sedang terjadi di dalam kedaulatan Tuhan, saudara tangkap, karena saya percaya ada pesan di balik sebuah kejadian. Nah, pagi hari ini saya ingin membahas mengenai hal yang menjadi bahan perenungan lama saya juga di masa pandemik ini, bahwa Tuhan sedang memberhentikan begitu banyak hal hari-hari ini di seluruh dunia. Banyak hal berhenti. Pandemi COVID-19 ini membuat banyak sekali pembatasan-pembatasan terjadi. Bukan hanya secara fisik, tapi secara internal juga. Pada akhirnya banyak orang-orang yang jalan sama Tuhan mengalami juga keterbatasan dalam keuangan, dalam kesehatan. Saya rasa betul karena kemarin sempat terpapar
Lalu saya ketika terpapar itu yang saya rasa adalah ketidakberdayaan banyak orang akan muncul. Dulu orang banyak mungkin merasa punya banyak kapasitas, mungkin koneksi untuk ketika misalnya usahanya berhenti atau ada hal-hal yang berhenti dalam hidupnya, dia masih punya kekuatan untuk mendorong dan membuat itu jalan. Sekarang hampir semua merata secara kapasitas. Orang punya pelayanan, orang mau menikah, orang merintis usaha, orang yang sudah menjalankan usaha, tanpa disadari begitu banyak hal yang berhenti di dalam keadaan hidup kita hari-hari ini. Nah, lalu saya menemukan ini dalam perenungan saya yang saya ingin share. Pada pagi hari ini saya berdoa saya dapat menyampaikan dengan baik. Ketika ada hal-hal yang berhenti di dalam hidup kita dan diizinkan Tuhan, itu bertujuan untuk menolong kita menemukan apa yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Jadi pagi hari ini kita harus bisa menemukan hal-hal ilahi yang nggak bisa dihentikan oleh apapun di saat banyak hal berhenti hari-hari ini. Oke, saya mau mengajak kita melihat pertama dalam kitab Kejadian 2 ayat 2-3. Ya. Kejadian 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kejadian 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ya, ada hal yang menarik yang mari kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, dan saya percaya setiap kali kita dengar firman Tuhan itu pasti akan berkelanjutan sampai memberkati bangsa ini. Demikianlah sabda dan firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi saudara, ketika Tuhan melakukan sebuah pekerjaan, menciptakan bumi dan isinya, di hari ke-7 dikatakan, saudara, berhentilah ia. Jadi ada pekerjaannya yang dia berhentikan pada hari yang ke-7 di dalam kedaulatan Tuhan yang sempurna. Jadi dia melakukan sebuah pekerjaan, dan pekerjaan yang dia lakukan ternyata ada limit berhentinya, gitu. Dan itu nggak bisa dirubah, nggak bisa dijalankan, nggak bisa diteruskan di hari yang ke-7 ini. Tidak ada dispensasi. Berhenti, ya berhenti. Tapi ada yang menarik, saudara. Lalu kita lihat ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Tapi, saudara, di hari ke-7, ketika dia memberhentikan semua pekerjaannya, ternyata ada satu pekerjaan yang nggak berhenti. Apa itu, saudara? Dikatakan di ayat 3, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu. Saya intip sekilas. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memberkati itu adalah kalimat kerja. Memberkati itu adalah pekerjaan. Jadi ada satu pekerjaan, ada satu kegiatan, ada sesuatu yang nggak bisa dihentikan, sekalipun ketika Tuhan sedang menghentikan begitu banyak pekerjaan. Yaitu apa, Bapak Ibu Saudara? Memberkati. Ya, jadi saya sebut bahwa yang tidak mungkin berhenti di dalam segala musim dan situasi apapun adalah pergerakan, bukan pekerjaan. Makanya kalau kita mencoba untuk mengkoneksikan semua aktivitas kita, pekerjaan, usaha, kuliah, sekolah, rumah tangga, ke pergerakan yang memang Tuhan sudah lakukan untuk muka bumi ini dan bagi kemuliaannya, maka saya percaya
apapun yang berhenti di dalam struktur kehidupan kita, maka dia akan mengikuti powernya pergerakan dan tetap akan bergerak. Makanya saya percaya waktu kita berdoa untuk segala bangsa, kita bukan hanya menemukan sebuah pernyataan Tuhan, tapi kita juga menemukan sebuah solusi dari hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhasil menggerakkan diri kita untuk melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, kayak seperti kata firman Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk mendorong apapun yang lagi berhenti hari-hari ini. Keuangan, kesehatan, pekerjaan, pelayanan, semuanya sudah. Jadi tetap bergerak sekalipun berhenti. Nah, pergerakan itu datangnya dari Tuhan. Pergerakan itu source-nya adalah hati dan kepentingan Tuhan. Makanya nggak mungkin berhenti. Pergerakan itu dia mengikuti sebuah alur alfa dan omega. Nggak akan berhenti oleh apapun. Makanya pergerakan dimulai dari Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalimat pada mulanya itu adalah start pergerakan. Selalu ada mulai yang datang dari Tuhan. Pada mulanya datangnya dari Tuhan. Sama seperti ketika Yohanes 1 ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Perhatikan baik-baik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi sesuatu yang startnya dari Tuhan itu pergerakan, bukan pekerjaan. Sekalipun itu mulai mengalir berbentuk pekerjaan. Makanya gini, ketika banyak usaha dan bisnis dan semuanya berlaku gara-gara ada pembatasan-pembatasan yang terjadi. Anak-anak Tuhan harus bisa memberikan sebuah solusi, menghidupkan apa yang mati. Bagaimana caranya? Memastikan pertama diri kita untuk memindahkan semua yang dari jalur pekerjaan yang ada pembatasan-pembatasan kepada jalur pergerakan, melakukan segala sesuatu yang ada koneksinya dengan apa yang Tuhan mau bangun dalam kehidupan kita. Pergerakan mulainya dari hati Tuhan. Pergerakan mulainya dari belas kasihan dan gairahnya Tuhan. Pada mulanya, saudara, pada mulanya di kitab Kejadian, di kitab Yohanes, masih tetap berjalan sampai hari ini. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan pergerakan, maka dia adalah orang-orang yang mampu menghidupkan apa yang tidak bisa hidup lagi, bahkan apa yang mati, saudara. Saudara, ketika satu kali Yesus melakukan mujizat pertama di pernikahan di Kana, maka apa yang terjadi, saudara? Terjadilah kehabisan anggur. Berapa banyak orang hari-hari ini mengalami realita ini, kehabisan. Banyak orang hari-hari ini, sekalipun dia berdoa dengan kuat, dia sedang hidup menghabiskan tabungannya. Dia sedang hidup kehabisan energinya, kehabisan imannya, kehabisan koneksinya. Karena begitu banyak orang gak bisa atasi kehabisannya. Lalu apa yang terjadi ketika terjadi sebuah kehabisan? Lalu Yesus memerintahkan pelayan-pelayan untuk menuangkan air pada di tempayan-tempayan yang ada. Ketika kehabisan dikoneksikan dengan sebuah pergerakan, maka apa yang terjadi? Kehabisan anggur berubah menjadi kelimpahan anggur. Makanya ada pekerjaan yang nggak bisa diberhentikan, yaitu apa? Memblessing, memberkati, melakukan kehendak Tuhan, melakukan isi hati Tuhan, saudara. Saudara, di perjanjian lama, seorang janda miskin, dia sedang memiliki stok terakhirnya, minyak dalam tempayan dan sedikit tepung roti. Lalu bagaimana cara Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, menolong orang-orang yang sedang kehabisan stok, yang sedang berhenti. Lalu datanglah Tuhan utus seorang nabi dan memerintahkan janda tersebut memblessing, melakukan pekerjaan dan pergerakan
kita tahu terjadi sebuah mujizat. Payan yang ada, nggak kehabisan minyak dan tepung roti. Saudara, ketika Petrus dan murid-muridnya di atas perahu lalu datang badai, mereka kehabisan tenaga, mereka kehabisan nyali, mereka kehabisan kekuatan. Mereka sedang mengalami fase yang namanya kematian pasti. Lalu perkataan Yesus mendorong, memotivasi, sehingga dalam sekian waktu Petrus berjalan di atas air. Jadi kalau saya ambil sebuah kata kunci pada pagi hari ini, saudara, bagaimana caranya kita tetap bisa bergerak sekalipun segala sesuatu atau banyak hal hari-hari ini berhenti adalah gerakan pertama, gerakan diri kita untuk memberkati. Jangan biarkan diri kita jadi terminal terakhir. Saudara, kegagalan banyak anak Tuhan hari-hari ini bukan karena terhimpit oleh situasi yang makin sulit. Kegagalan banyak anak Tuhan hari-hari ini adalah menempatkan diri sebagai terminal terakhir. Saudara, kalau kita jujur ya, hari-hari ini adalah bukan hari-hari yang tepat untuk berbagi. Hari-hari ini adalah bukan hari-hari yang tepat untuk saling melayani dan sebagainya. Hari-hari ini adalah hari-hari orang paling egois, rebutan oksigen, rebutan obat, stok, vitamin. Disinilah hari paling kelihatan di mana orang itu sulit memikirkan di orang lain. Hari-hari ini orang memikir, kalau mau mikirin orang lain nanti aja, pas keadaan sudah baik, semua sudah normal, barulah kita mau mikir. Sekarang orang lagi egois-egoisnya, maka banyak anak Tuhan sekarang mati banyak hal dalam aspek-aspek kehidupannya. Kalau dia punya bisnis mati, keluarganya dia nggak bisa kembangin, dan semuanya berhenti. Karena apa? Karena semua dia lagi hentikan di dirinya sendiri. Nah, saudara, memang agak kejam ya, ketika orang, ya ini poin saya, saudara. Ketika orang sedang kesusahan, maka solusinya adalah berbagi. Saudara dengar baik, saya alami, nanti saya saksikan di bagian akhir. Saudara tahu bagaimana kita dapat kekuatan dalam Tuhan hari-hari ini? Adalah jadi kekuatan untuk orang lain. Saudara, bagaimana anak-anak Tuhan bertahan hari-hari ini? Tidak hanya berdoa supaya Tuhan jawab doanya. Dia menjadi jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Yang buat orang-orang bertahan hari-hari ini adalah tidak hanya menantikan mujizat Tuhan tiap hari, tapi menjadikan dirinya mujizat itu sendiri untuk orang lain. Disitulah orang, saudara, ini masa penuaian. Tetapi penuai adalah orang-orang yang mengerti hidup dalam sebuah pergerakan atau kehendak yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan. Jadi anak-anak Tuhan hari-hari ini, kalau dia egois, egosentris, dia kehilangan momentum. Makanya saya percaya, saudara, ketika banyak terjadi, maka pergerakan doa untuk segala bangsa gak akan ada yang bisa hentikan. Gak akan ada yang bisa menghentikan suara penyembahan. Tapi ingat bahwa kita berdoa supaya bukan itu datang untuk diri kita sendiri. Ini waktunya kita nggak berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Justru untuk menyelamatkan diri kita. Saya mau tutup dengan satu cerita yang menarik, saudara. Dalam Matius 8 ayat 5-10. Ini ayat terakhir saya, saudara, Matius 8 ayat 5-10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Ayat 10, saya mau saudara lihat baik-baik di ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Saya ulangi. Ketika Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai
pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, bagaimana mungkin orang itu datang berdoa lalu mendapat pujian dari Tuhan? Ini kayaknya hanya terjadi di perwira ini, saudara. Lalu ada hal yang menurut saya sedikit aja, sedikit tidak lazim. Saya tidak berkata firman tidak lazim, tapi mari kita lihat ayat ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Saudara, kita kan tahu lagu ya, Allah kita heran dan besar. Lagu itu adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Yang heran tuh kita. Yang dibuat terheran tuh manusia. Tapi ada satu manusia yang berhasil membuat Tuhan pencipta ini heran. Kok bisa? Bisa. Alkitab berkata dengan jujur, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, tata surya, bima sakti, molekul kecil, DNA, bisa heran sama manusia model perwira ini. Jadi saya berdoa, waktu kita menjadi pendoa, waktu kita berdoa untuk segala bangsa, bukan hanya supaya kita terheran, tapi mari kita berjuang supaya Tuhan juga terheran sama hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Loh, bagaimana ceritanya sampai Tuhan itu bisa heran? Saudara, kalau saudara lihat ayat ke-5 dan yang ke-6, saya ajak saudara lihat bagaimana sampai, kan aneh saudara ya, pencipta heran sama ciptaan itu aneh. Kayak orang nyiptain lagu terus dia bilang, aku terheran-heran sama lagu yang aku ciptakan. Loh, situ yang ciptain, aneh saudara. Tapi mari kita lihat, apa yang menyebabkan sampai Tuhan bisa heran sama ciptaannya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Saudara, kalau orang datang sama Yesus lalu memohon sesuatu, wajar nggak? Wajar. Sama halnya seperti kita. Waktu kita berdoa pagi ini, adakah yang kita minta sama Tuhan? Ada. Wajar nggak? Wajar. Tapi pertanyaannya, kebanyakan anak Tuhan hari ini datang di kaki Tuhan, menangis dan berdoa, minta sesuatu, tapi yang dia minta hanya untuk dirinya sendiri. Tuhan sembuhkan aku, sembuhkan keluargaku, jangan sampai keluargaku kena COVID, yang lain ya nggak tahu lah Tuhan. Jangan sampai gerejaku, pokoknya prioritas gerejaku Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk usahaku, singkirkan semua sainganku. Tuhan berkati Haleluya. Tuhan berkati dan Tuhan perluas wilayahku Tuhan. Tuhan tolong aku. Dan saudara, itulah orang yang datang sama Tuhan, saudara. Tapi mari lihat sesuatu yang gak lazim di perwira ini. Fokus saudara, ini bagian terakhir saudara. Ketika perwira datang sama Yesus, punya kesempatan emas minta sesuatu sama Yesus. Dia bisa minta untuk gajinya naik, keluarganya, tapi yang dia minta untuk orang lain. Dia nggak minta untuk dirinya sendiri. Dia minta bahkan untuk hambanya. Itu seperti ketika orang kena COVID, lalu lagi butuh tempat untuk isolasi mandiri, dia doain 10 orang yang lagi butuh juga. Itu seperti seseorang yang kena COVID, lalu dia butuh oksigen, nafasnya lagi susah, tapi dia juga berdoa, Tuhan, ketika nafasku susah, aku juga berdoa untuk 10 orang yang aku kenal yang juga lagi butuh oksigen. Itu seperti seorang yang jomblo, belum dapat pasangan hidup, tapi dia berdoa, Tuhan, ada 10 temanku yang jomblo juga, kirim juga dong pasangan hidup. Saudara lihat, kalau perwira itu hidup zaman sekarang, ketika dia lagi butuh didoain, dia doain orang lain. Ketika dia lagi butuh diprioritaskan, dia prioritaskan orang lain. Ketika dia lagi butuh diperhatikan, dia perhatikan orang lain. Ketika dia lagi butuh uang, dia menabur untuk orang lain. Saudara, dan saya yakin ini yang akhirnya buat Tuhan heran. Dan saya berdoa hari-hari ini, saudara, cuma gaya hidup, budaya itu, budaya memberi, budaya memberkati, sekalipun kita butuh, kita memberikan makan kepada orang yang juga lapar. Tapi saya mau kasih tahu, aktivitas itu adalah pergerakan, bukan pekerjaan. Hanya orang-orang yang kenal dan cinta Tuhan yang melakukan. Dan aktivitas itu nggak mungkin bisa berhenti di masa pandemik ini. Saudara, nggak mungkin bisa dihentikan karena itu adalah sebuah
pergerakan. Perwira ini tahu, dia bisa minta untuk seluruh keluarganya. Tapi untuk kali ini dia datang dalam kesempatan emas ketemu Yesus. Dia minta untuk kesembuhan orang lain. Saya berdoa pagi hari ini, ketika kita berdoa, ketika kita datang sama Tuhan. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Doa, gerakan doa. Tuhan izinkan ada kita setiap pagi untuk menggerakkan orang-orang yang sedang stuck, yang sedang berhenti, untuk kembali kepada panggilan yang sempurna, untuk kembali kepada rencananya. Reposisi, bunyi sangkakala itu salah satu fungsinya adalah supaya semua orang yang mendengar kembali ke posisinya masing-masing, kembali ke jawatannya masing-masing, kembali ke panggilannya masing-masing. Doa pagi yang akan dilakukan sampai beberapa waktu ke depan adalah suara nyaring sebagai perpanjangan Tuhan, supaya siapapun yang mendengarnya kembali kepada posisinya. Kembali, harus ada rasa kangen untuk kembali kepada pergerakan. Ini waktunya bukan untuk menyelamatin diri dan dompet kita. Ini waktunya bukan untuk menyelamatkan nyawa kita, tapi ini waktunya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Dan saya percaya, dan saya melihat begitu banyak kesaksian, saudara. Usaha-usaha keluarga-keluarga yang stuck, tinggal tunggu matinya aja nih, perpanjangan terus, tinggal tunggu matinya semua struktur kehidupannya. Tapi begitu dia lapar, dia ambil sisa makanannya, dia makan sedikit yang cukup, lalu dia mulai bagi buat orang lain. Tiba-tiba sumur gak pernah berhenti dalam kehidupannya. Kita tinggal pilih hari-hari ini, kita mau jadi yang dibantu atau kita mau jadi yang membantu. Dan saya percaya posisi yang Tuhan mau bukan begini hari-hari ini untuk anak Tuhan. Jadi mulailah bukan dengan meminta, mulailah dengan memberkati. Karena Tuhan itu cukup, dan di dalam kita Tuhan dengan segala kemuliaan dan kekayaannya sudah menjadi include, dan waktunya kita bergerak. Jadi hari ini setelah kita berdoalah untuk orang-orang siapa yang perlu kita berkati. Berkati lewat perkataan, lewat apapun, dan saya percaya terjadi sebuah pergerakan lewat apa yang kita lakukan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami gak mungkin bisa melakukan kalau bukan Tuhan tolong kami. Hari ini anugerahkan kami hati untuk kembali kepada sebuah panggilan yang ilahi, ya Tuhan. Hari ini tolong bentuk hati kami, sehingga kami tidak egois. Yang kami pikirkan hanya diri kami sendiri. Kami tidak mau memanfaatkan Tuhan dalam tanda kutip, hanya untuk kebutuhan kami. Engkau tidak perlu tunggu orang lain. Pakai hidup kami untuk jadi mujizat untuk orang lain, untuk jadi jawaban doa untuk orang lain, untuk jadi hal besar untuk orang lain. Hari ini kami dedikasikan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Begitu. Baik saudara, saya akan bagikan sedikit apa yang menjadi visi misi kita di Menara Doa Segala Bangsa. Kita di Menara Segala Bangsa ini bergerak dalam kemiliteran kerajaan Tuhan sebagai pasukan tentara Kristus. Ada di antara saudara yang dilantik Tuhan menjadi jenderal Tuhan dan panglima-panglima Tuhan untuk Indonesia, bahkan untuk negara-negara tertentu. Ya. Nah, saudara, kita akan lihat sedikit apa yang jadi visi misi kita secara singkat. Ya. Saudara, inilah yang menjadi visi misi kita, sehingga bagi saudara yang mungkin baru bisa tahu, kita di Menara Doa Segala Bangsa ya memiliki beberapa visi, ada 8 visi misi kita, dan Menara Doa Segala Bangsa ini adalah kegerakan kerajaan Kristus ya melalui Menara Doa Segala Bangsa. Yang pertama adalah visi misi untuk kegerakan pemulihan. Karena itu saudara, kita secara rutin mengadakan yang namanya konseling doa pemulihan secara massal. Ya, saudara nanti bisa mendaftar. Di mana lewat konseling doa pemulihan ini apa yang kita kerjakan? Yang pertama adalah doa untuk mematahkan segala kutuk. Ya, kedua inner healing. Ketiga memory healing. Keempat doa pelepasan. Ya, dari keterlibatan dengan kuasa gelap. Dan semua yang beres, semua yang terluput akan diselesaikan, kita akan masuk sidang ilahi Tuhan. Sehingga segala gugatan iblis, tuntutan boleh dienyahkan,
sudah dikuduskan, sudah mengalami terobosan mujizat. Ya, ada banyak kesaksian yang sakit langsung sembuh, ya, yang mengalami masalah jalan buntu mengalami terobosan mujizat Tuhan. Kedua adalah kegerakan para tentara doa Kristus. Inilah kegerakan doa, saudara ya. Di mana saudara lewat rahim doa, benar doa segala bangsa, kita sudah melahirkan yang namanya sekolah doa apostolik profetik. Sekolah kita adalah sekolah doa 5 jawatan, ya. Kita tahu di luar sana ada banyak sekolah doa dan juga sering kita dengar sekolah kenabian. Kita saudara tidak mengacu ke sana, kita mengacu kepada sekolah yang didirikan oleh Rasul Paulus, ya. Itulah sekolah doa kerasulan, ya, sekolah kerasulan. Nah, itulah sebabnya saudara di dalam sekolah doa kita ini kita melepaskan pengurapan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Sehingga semua umat Tuhan yang bergerak dalam doa, mereka boleh mendapatkan pengurapan korporat. Karena yang mengajar dosen-dosen adalah mereka yang jabatannya berbeda. Rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Nah, saudara, umat Tuhan direkrut untuk jadi tentara-tentara Kristus. Tentara doa menjadi penjaga kota dan bangsa, menjadi tentara penginjilan, Injil, melebarkan kerajaan Tuhan, dan tentara pemulihan. Ketiga, saudara, inilah yang ketiga, kegerakan The Big Fire Revival. Saudara, istilah The Big Fire Revival adalah istilah yang Bapa di surga berikan pada waktu roh saya dibawa ke surga, ya, pada tanggal 16 Juni 2005. Dan dia katakan, The Big Fire Revival akan terjadi atas Indonesia. Api besar kebanggaan rohani akan terjadi atas Indonesia, dan 70% saudara ya, bangsa Indonesia akan diselamatkan Tuhan. Dan kita lihat hari-hari ke depan, ini akan terjadi, saudara. Keempat, saudara, adalah kegerakan reformasi apostolik profetik. Ini adalah kegerakan untuk mereformasi gereja, ya, supaya gereja tidak lagi menganut pemahaman gembala tunggal, tetapi gembala kolektif majemuk. Makanya, saudara, Yesus memilih pemimpin gereja, bukan satu rasul, tapi 12 rasul, ya. Sehingga waktu Yesus sudah naik ke sorga, jemaat yang Yesus dimenangkan, selamatkan, gembalakan ada sekitar 500. Ya, mereka digembalakan bukan oleh satu orang gembala, misalnya Rasul Petrus, tidak, tapi 12 rasul, belum ditambah lagi dengan nabi-nabi dan para penginjil yang lain. Nah, itu saudara. Yang kelima adalah kita memiliki ya tugas untuk mengawal terjadinya kegerakan transfer of wealth dan kingdom business, ya. Transfer of wealth dan kingdom business adalah saudara satu kegerakan pemindahan kekayaan. Karena ini akan terjadi bersama dengan lawatan Tuhan, akan terjadi pemindahan kekayaan dari orang fasik kepada orang benar. Yang keenam, saudara, semalam kita baru kerjakan, ya, kita memiliki kegerakan yang namanya rumah perbendaharaan Tuhan, atau orang gampang memahami lumbung Yusuf, saudara ya. Semalam kita baru berbagi dengan sekitar 60 pendeta gembala dari seluruh Indonesia untuk kita membagi berkat buat mereka, ya. Satu orang kita kasih uang 300.000. Bagi saudara yang mau mendukung kegerakan ini, Bapak Ibu Saudara nanti bisa mentransfer keuangannya di rekening Menara Doa Segala Bangsa dengan catatan tulis lumbung Yusuf. Kemudian yang ketujuh adalah kegerakan kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Nah, ini satu kegerakan yang mungkin orang kurang paham. Karena kalau tidak mengalami memang tidak akan paham. Kita hanya sering dengar kepenuhan Roh Kudus, ya. Kita kurang paham apa yang namanya kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Karena saya pernah mengalami, ya, makanya saya mengerti betul apa yang namanya kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Ya. Inilah satu kepenuhan yang berbeda. Dan saudara, lewat kelompok tumbuh bersama Kristus, Komsel, kita punya yang namanya Komsel, tumbuh bersama Kristus, tumbuh bagi Kristus, tumbuh memuliakan Kristus, kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Jadi kita sifatnya kristosentris. Saudara dan saya yang ada di sini akan dibawa untuk mengalami pengalaman rohani yang luar biasa bersama Tuhan, yaitu kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Dan yang terakhir adalah kegerakan untuk mempersiapkan diri kita menyambut Maranatha. Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali, ya. Kemudian saudara, kita akan lihat juga penyataan-penyataan Tuhan
lewat hamba-hamba Tuhan dari luar Menara Doa Segala Bangsa, karena kita menganut pemahaman kolektif majemuk. Saudara, kita lihat akan penyataan Tuhan dari hamba-hamba Tuhan lain untuk Menara Doa Segala Bangsa, ya, dan yang kita kerjakan hari-hari ini dan ke depan, ya, supaya saudara betul-betul bahwa kita ini mengerjakan satu visi misi yang benar-benar dari Tuhan, bukan hasil ide manusia, ya, tapi benar-benar visi yang dari Tuhan untuk kegerakan Tuhan, ya. Kita akan lihat bersama. Shalom. I pray for Menara Doa Segala Bangsa. Aku berdoa untuk Menara Doa Segala Bangsa. Lord, this is the Menara Doa is like a lighthouse for the world. Tuhan, ini seperti mercusuar untuk dunia. From this lighthouse, there's a many people of guidance, focus and keep on walk. Tuhan, seperti mercusuar, ini yang akan memberikan tuntunan, yang akan mengalihkan kepada fokusmu. Because not only the Menara Doa is become like a signboard, but the Menara Doa bring the healing, restoration, changes in your life. Bukan hanya Menara Doa seperti cuma ada papan nama saja, tetapi Menara Doa yang sungguh membawa kesembuhan, membawa perubahan, memberikan keadaan dalam hidup orang-orang. The people who gather together in Menara Doa, they will see the new strength, they will feel the anointing, they will feel the healing and restoration, they will receive the blessing in the name of Jesus. Orang-orang yang berkumpul berdoa di Menara Doa, mereka akan merasakan pengurapan, mereka merasakan mujizat, mereka merasakan pengurapan mereka sehingga berdampak Tuhan. So I pray for the leader for Menara Doa. Aku berdoa untuk pemimpin yang ada di Menara Doa. I pray for the special anointing upon them. Aku berdoa untuk pengurapan khusus bagi mereka. Special wisdom and knowledge upon them. Hikmat pengetahuan yang istimewa. Lord, they can understand the season. They can understand that what to do according to the season. So I pray the special anointing upon them. Mereka bisa mengerti musim masa waktu. Mereka tahu apa yang harus dilakukan di musim masa waktu. Aku berdoa untuk pengurapan khusus istimewa. Because they can flow in the same anointing that what you given to them. Karena mereka bisa bergerak mengalir dalam pengurapan yang sama yang kau berikan kepada mereka. That they can flow in the same vision and mission. Mereka bisa mengalir dalam visi dan misi yang sama. So I pray authority and power take control in the name of Jesus. Aku berdoa kuasa dan otoritas mengendalikan In mereka. the name of the Father, di dalam nama Bapa, in the name of the Son, dalam nama and Putra, the Holy Spirit. dan Roh Kudus. I pray and I release the blessing upon them. Aku berdoa dan aku lepaskan berkat-berkat-Mu. You take control. Engkau ambil alih. Bless them and guide them. Berkati mereka, tuntun bimbing mereka. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amen. 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 Hallelujah. Haleluya. Let the special anointing, special care on Menara Doa Segala Bangsa. Biar ada pengurapan khusus, pengurapan istimewa, kepedulianmu yang khusus istimewa buat Menara Doa Segala Bangsa. Menara Doa Segala Bangsa is become a lighthouse. That's become a healing center. That's a become like a restoration center on people right now. Biar Menara Doa Segala Bangsa menjadi seperti mercusuar, menjadi pusat kesembuhan pemulihan, menjadi sumber kesembuhan buat banyak orang. Even the Menara Doa Segala Bangsa for the blessing, the authority and power, healing, restoration for the whole Indonesia and the other nation who take part on this Menara Doa. Biar Menara Doa Segala Bangsa menjadi berkat dengan otoritas dan kuasa, berkat buat semua orang Indonesia, seluruh Indonesia yang mengambil bagian. I pray for the special anointing for Herbon and his wife right now. Aku berdoa untuk pengurapan istimewa secara khusus buat pendeta Hebron dan istrinya pada saat ini. Lord, even though it's a heavy responsibility, but they lay their life for the ministry, they're ready to sacrifice, they put them in the altar. Sekalipun ini adalah pelayanan yang sulit Tuhan, tetapi mereka telah menyerahkan diri mereka di atas mezbah Tuhan. Amen. So I pray for the special anointing upon them. Amen. Jadi aku berdoa untuk pengurapan istimewa secara khusus bagi mereka. Holy Spirit, day and night, let be them, let the angel protect and guide them right now. Roh Kudus yang malam ada bersama mereka, biar malaikat Tuhan terus menuntun mereka. I pray for the special anointing. Aku berdoa untuk pengurapan yang istimewa, yang khusus, yang spesial. What's that, my son? Tuhan berkata, anakku, I'm seeing right now, saya melihat sekarang, you and your wife, engkau dan istrimu, Samuel found David and he take the oil and pour on his head and anoint him.
Amen. Sama seperti Daud, dia mengambil minyak dan diurapi ke dalam dirinya. Samuel. Oh, seperti Nabi Samuel yang mengambil minyak dan mengurapi kepala Daud dan seluruhnya. The same manner, I'm seeing that anointing go on you right now. Dengan cara yang sama saya melihat pengurapan itu turun atas engkau pada saat ini. I'm seeing your face, all that oil is filled you right now. Saya melihat dari wajahmu semua minyaknya mengalir dan menutupi engkau sekujur. Receive that anointing. Terima pengurapan itu. Receive that anointing right now. Terima pengurapan itu In the sekarang. name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Lord say from today one word. Tuhan berkata mulai hari ini, Lord say that the new level is taking place. Tuhan berkata tingkat yang baru sedang terjadi. New level. Tingkatan yang baru. God say, Amen. I enlarge your territory, my son. Tuhan berkata aku memperlebar, memperluas teritori wilayahmu, anakku. The new network and the new connection take place. Jaringan yang baru, keterhubungan yang baru sedang akan terjadi. In the Amen. name of Jesus. Percaya dalam nama Yesus. I pray for the special anointing upon them right now. Aku berdoa untuk pengurapan spesial, istimewa, khusus buat mereka. Thank you, Jesus. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you. I pray and I release that anointing. Terima kasih aku berdoa dan aku melepaskan pengurapannya saat ini. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amen. Now, Desi, can I know who is the leader of this ministry? Pastor Hebron. Yes, I am. Yes, Pastor Hebron. Yes, I am. Pastor Hebron. I already spotlight Pastor. Okay, spotlighting. Already? Ready. Okay, let me see. Okay. Name. Yes, I'm seeing Pastor Ezekiel. Yes, sir. Now, Hebron. I'm seeing a new mantle Saya melihat mantel yang baru. of Amen. intercession, Ezekiel of Hebron. prayers, Amen. of miracles. Untuk mujizat. Amen. The Lord said He's releasing it upon you for this nation, Indonesia. Tuhan berkata Tuhan melepaskan itu buat engkau untuk Indonesia ini. Amen. God said, I will begin to grant you favor in this nation. Tuhan berkata aku akan memberikan engkau favor, perkenanan untuk bangsa ini. And your Amen. ministry will become accepted. I see some opposition. I see some fights before. Pelayananmu akan diterima. Selama ini ada beberapa oposisi, tetapi Tuhan berkata pelayananmu akan diterima oleh orang-orang. Am I right? Am I right? Apakah saya benar, Pak? Betul. Yeah, there is some opposition, and they are still opposing you today. Ada begitu banyak oposisi dan mereka makin saat ini masih That's tetap terus opposition. menentang melawan Bapak. But listen, the Lord said He's going to answer them. Tapi dengarkan, Tuhan berkata, Tuhan sendiri akan menjawab mereka. Pandemic. Amen. Di masa pandemi ini, They will see your ministry increasing and increasing and increasing. Amen. Miracles, signs, financial breakthrough. God bringing men and women. Amen. over you. mereka akan melihat di masa pandemi ini pelayananmu meningkat, bertambah dan menang. Terobosan keuangan, terobosan Amen. mujizat, pria dan wanita datang lebih banyak. I see. Hallelujah. Come. Amen. I'm hearing come. Saya mendengar kata datang, Come. Sight, come. Amen. datang. I'm seeing you building a camp. Oh, saya melihat Bapak membangun seperti camp. Prayer camp, like a prayer camp. Ya. Camp doa. Amen. Lord, let him receive it now. Give him that Tuhan camp. biar dia terima sekarang. Actually, it's an island. That camp is an island. That camp Camp is itu ada di satu an pulau. island. Ada di satu pulau. People have to go by boats to that camp. Orang-orang harus pergi dengan kapal atau perahu untuk tiba di pulau itu. And the Lord is saying it's going to be a camp where people will come for a revival. They will receive the visitation of the Holy Spirit and go back to their station. Dan Tuhan berkata itu akan menjadi tempat di mana Tuhan akan lawat, akan terjadi muncul mujizat, lawatan Tuhan akan banyak terjadi di situ. Amen. From tonight, Mulai malam hari ini there's a new mantle of Amen. authority. ada mantel baru, jubah otoritas yang baru. God has put on your hands. Tuhan sudah taruh di tanganmu. God Amen. says, use it. Pakailah. Amen. Use it. Tuhan Use it. berkata pakailah. Do not be afraid of the mountain. Speak Jangan the pernah word. takut dengan gunung. Perkatakan. And God will confirm His word Tuhan akan meneguhkan firman-Nya in the name of Jesus. di dalam nama Yesus. There's a favor God is giving you in the government. I see Ada favor. perkenanan Tuhan yang Tuhan berikan dengan pemerintah. I see Amen. mayors, I see bupati, Saya melihat wali kota, bupati, and I see them giving you properties for ministry. They're giving you Saya melihat properties for ministry. mereka memberikan properti untuk pelayanan. Amen. Receive now, receive I now, receive, Terima Lord sekarang, Jesus. terima sekarang. I receive. receive Terima now, sekarang. receive Terima. now, Terima I sekarang. receive. I receive, Father. in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Pastor, you are blessed. You are Pak blessed. Pendeta, engkau diberkati. You are blessed. You Engkau are diberkati. Hallelujah. Amen. Do you take people to Israel? Bapak bawa tim ke Israel juga, Pak? Belum. Belum, not yet. I see in the realm of the spirit, I see about 50 people you are taking to Israel.
Saya melihat di alam roh ada 50 orang untuk Bapak bawa ke Israel. Amin. Haleluya. Amin. Right in that will happen. Ya, After the tulis akan pandemic, terjadi. God is going to create a trip to visit the Holy Land. Tuhan akan ciptakan perjalanan untuk mengunjungi tanah kudus. And these people will testify to you. Some of them have gone to Israel before with other people. But the people will testify to you that we have never seen this kind of experience before. Dan mereka akan bersaksi. Orang-orang ini ada yang sudah pernah pergi ke Israel sebelumnya. Tapi dengan perjalanan kali ini mereka bersaksi, wow, kami baru mengalami pengalaman perjalanan seperti ini. Yes. Amin. Haleluya. Yes. They will see Christ literally. They will see literal Christ. Mereka akan melihat Kristus secara literal, sungguh-sungguh nyata. Thank you, Lord, for this trip that you have Terima started. kasih Tuhan untuk trip ini. Thank you for this trip that started. Terima kasih untuk yang sudah Engkau mulai Tuhan. And it's going to expand your ministry. Dan akan melebar, akan berkembang Tuhan. And your ministry. Akan berlebar dalam pelayanan. Now I see you have a vision for United States. Dan Yes. saya melihat Bapak punya visi juga untuk Amerika. Yes. China, Amerika, China dan Amerika. Jepang. Jepang. Yeah, but I'm China, here. Amerika, Jepang, dan United Kingdom. Yes. What I hear in the spirit now is America. The harvest is going to explode from America. Tapi yang saya dengar sekarang untuk Amerika, penuaiannya akan meledak dari Amerika. I see invitation Saya melihat ada undangan from America, dari Amerika. from some Indonesians who are American. They're Indonesians, but they're Americans. Orang Indonesia yang ada di Amerika, orang Indonesia Amerika. And they're going to call you for a Macedonian call. Mereka akan memanggil engkau untuk panggilan Makedonia. And there's going to be a massive move and healing of the Holy Spirit. Ada kegerakan yang besar sekali, kuasa penyembuhan Roh Kudus. In the name of Jesus. I don't Dalam nama Yesus. know who you are, but I'm hearing in the spirit faithfulness. Saya tidak kenal Bapak, tapi saya dengar di alam roh kesetiaan. It's my first time meeting you, but I'm hearing in the spirit faithfulness. Ini pertama kali saya ketemu Bapak, tapi saya dengar di alam roh kesetiaan. The Lord said, because of your faithfulness, Tuhan bilang karena kesetiaan Bapak, I am going to open doors you never imagined that can open. aku akan buka pintu-pintu yang belum pernah engkau bayangkan akan terjadi. Amen. Being faithful to the Lord, Tetaplah terus setia kepada Tuhan. not to man, to the Lord. Bukan kepada manusia, tetapi kepada And Tuhan. the glory of God manifest in an unusual way in the next 6 months. 6 months. Engkau akan lihat 6 bulan ke depan kemuliaan Tuhan akan termanifestasi dengan cara yang tidak asing, tidak biasa. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Oh Jesus. Ora basyekera bakaraba. Bapak kami juga berdoa Tuhan buat Pak Hebron. Ora basyekera basyekera bakara bakara. Ora bakara basyekera bakara. Tuhan akan bicara banyak kepada Pak Hebron. Pak Hebron adalah tiang buat negara Indonesia dan bagi bangsa-bangsa. Ora basyekera ba. Pak Hebron akan masuk ke dalam satu peperangan yang besar. Pak Hebron dipanggil bukan cuma bagi Indonesia tapi bagi negara-negara yang lain. Amin. Ora basyekera basyekera ora basyekera bakaraba. Ora basyekera. Benar yang saya lihat, Pak Hebron dipanggil untuk pergi ke Amerika, ke Jepang. Malah saya lihat Pak Hebron juga mesti pergi ke Rusia. Amin. Ora basyekera. Ada peperangan yang sangat besar di Rusia. Amin. Ora basyekera basyekera. Pak Hebron mesti Pak Hebron akan membawa satu tim untuk pergi juga ke Rusia. Dan banyak peperangan yang Pak Hebron mesti lakukan di Rusia. Jangan pernah mau kalah dengan situasimu. Karena saya melihat tepat doa ini, apa yang Pak Hebron lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan saya melihat bukan cuma ratusan, akan banyak ada. Pak Hebron akan menjadi sangat besar dan itu ribuan orang. Prepare yourself kata Tuhan. Pak Hebron akan mempunyai banyak anak-anak rohani. Dan kau akan pergi ke bangsa-bangsa. Kau akan menuai begitu banyak hal. Terus bergerak. Jangan pernah give up. Terus bergerak bersama Tuhan. Terima kasih Father Lord Jesus. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar sedang terjadi bagi persekutuan ini. Kau memakai persekutuan ini Tuhan buat ke bangsa-bangsa. Bukan cuma buat Indonesia, tapi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Father, in the name of Jesus we pray. Amin. Kita akan berdoa saudara. Yang pertama untuk nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan biar hari-hari ini tergenapi. Karena semuanya kita harus imani dan responi secara benar dan tepat. Ya, mari saudara kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk Kairos Tuhan yang ada di depan kami. Kami bersyukur untuk rencana
untuk setiap kami, khususnya kami di Menara Doa Segala Bangsa dan Sekolah Doa Apostolik Profetik. Kami tahu Tuhan ada rencana bukan juga bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kami adalah tiang-tiang doa yang menopang bangsa ini, bahkan juga bangsa-bangsa Tuhan. Supaya lawatan-Mu yang besar, setelah kegerakan The Big Fire Revival, api besar kebanggaan rohani, boleh turun atas 540 kabupaten kota di 34 provinsi, bahkan di bangsa-bangsa. Terima kasih untuk tentara-tentara doa dari berbagai negara dan bangsa yang Tuhan kirim bersama kami, baik yang dari Singapura, Malaysia, Taiwan Tuhan, bahkan juga Tuhan yang dari Amerika, dari Eropa, baik dari Belanda, dari United Kingdom Tuhan, bahkan juga dari negara-negara yang lain. Kami mau bawa Tuhan. Tuhan, kami tahu seperti satu puzzle, Engkau sedang mengumpulkan setiap kami untuk satu rencana destiny Tuhan yang besar, yang dahsyat, di mana Tuhan hari-hari ini dan ke depan Engkau sedang menggenapi segala nubuatan yang Kau sampaikan kepada hamba pribadi sejak 36 tahun yang lalu Tuhan. Hamba berdiri buat keselamatan Indonesia sejak 36 tahun yang lalu sebagai seorang anak remaja. Hamba sering berdoa seperti John Knox berdoa, berikanlah aku Skotlandia atau aku mati. Engkau tahu Tuhan, saya sering berdoa mengatakan yang sama, berikan aku Indonesia atau Tuhan panggil aku. Dan kami tahu hari-hari ke depan Tuhan, kami sebagai tentara-tentara Kristus, jenderal-jenderal Tuhan dan panglima-panglima Tuhan atas Indonesia, bahkan atas bangsa-bangsa. Kami berdoa, mohon belas kasihan Tuhan untuk 278 juta penduduk Indonesia. Kami minta belas kasihan Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa bangsa kami. Kalau ada akar-akar penyembahan berhala yang dibuat Tuhan, yang menyebabkan ada murka Tuhan lewat pandemi ini. Ada banyak roh maut yang membawa kebinasaan di balik COVID. Tuhan ampuni, Tuhan lepaskan Tuhan dari setiap akar-akar penyembahan berhala yang ada di bangsa ini. Kami minta Indonesia diselamatkan. Kami berdoa Bapa, segala janji nubuatan Tuhan untuk keselamatan bangsa ini kami boleh lihat, boleh terjadi ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk base camp Menara Doa Segala Bangsa ke depan. Pada waktu kami mulai Tuhan hidup normal, offline, Engkau yang akan menyediakan segala tempat yang fasilitasnya. Bahkan kami tahu hari-hari ini terjadi terobosan-terobosan keuangan Tuhan. Tuhan akan buat di dalam keuangan Menara Doa Segala Bangsa. Tuhan, rencana kami rombongan juga akan ada ke Israel. Engkau tahu persis hamba tidak pernah berdoa untuk itu. Kami pun tidak pernah meminta untuk itu. Dan kami tahu kalau kami harus ke Israel, ini inisiatif Tuhan. Ini agenda ilahi Tuhan. Karena ada sesuatu yang besar Tuhan mau kerjakan melalui keberangkatan kami ke Tanah Suci, ke Yerusalem ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan siapkan, Tuhan pilih siapa yang Tuhan kehendaki untuk ke sana. Kami pribadi juga keluarga kami, Tuhan yang siapkan. Kami berdoa buat dana yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan sudah sediakan. Waktu Tuhan akan kirimkan dana itu Tuhan. Sehingga segala keperluan kebutuhan kami, benar-benar Tuhan yang membiayai. Tuhan yang menyuplai, karena kami punya markas besar kemiliteran kerajaan Allah yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki keuangan yang unlimited. Tuhan akan kirim segala kebutuhan keuangan untuk keberangkatan tur daripada Menara Doa Segala Bangsa ke Yerusalem, ke Israel ya Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk pelayanan kepada bangsa-bangsa. Kami tahu Engkau sedang membangun link-link tersebut. Tuhan yang akan atur. Kami berdoa juga tim yang kami akan bangun. Tim untuk pelayanan offline kami keluar, bergerak ke kota-kota bahkan ke bangsa-bangsa. Tuhan akan siapkan. Tim The Big Fire Revival Tuhan. Ini akan dibentuk dan Tuhan sediakan siapkan orang-orangnya. Kami bersyukur Bapa untuk tim-tim yang sudah terbentuk selama ini. Kami berdoa untuk segala pelayanan yang Tuhan percayakan. Untuk visi misi bangsa-bangsa Tuhan berikan kepada hamba Tuhan. Selama puluhan tahun ini, Engkau berikan visi misi Indonesia. Engkau memberikan visi misi untuk Amerika. Engkau memberikan visi misi untuk China. Engkau memberikan visi misi Tuhan untuk Jepang. Dan juga Engkau memberikan visi misi untuk United Kingdom Tuhan. Tuhan kami berdoa selamatkan bangsa-bangsa ini. Kami berdiri sebagai jenderal-jenderal Tuhan. Kami berdiri sebagai panglima-panglima Tuhan. Karena Tuhan sudah melantik hamba sebagai seorang jenderal dan panglimamu atas Indonesia.
dengan kunjungan-Mu pribadi Tuhan Yesus, dan kunjungan Panglima Malaikat Mikael Tuhan. Dan Engkau sudah memilih dan menetapkan ada sebagian di Indonesia ini yang sudah pilih Engkau tetapkan sebagai jenderal-jenderal dan panglima-panglima Tuhan untuk bertugas mempersiapkan lawatan Tuhan, mempersiapkan alam roh bagi lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Kami secara khusus juga mau berdoa Tuhan untuk Festival Kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tolong ditayangkan flyernya, Festival Kuasa Tuhan Yesus dari tanggal 8 sampai, tolong multimedia ya. Kami mau berdoa untuk Festival Kuasa Tuhan Yesus, karena ini adalah hari yang ketiga Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati. Kami berdoa hadirat Tuhan Yesus bekerja dengan kuat. Sebentar malam akan dilayani oleh hamba-Mu Dr. Ambrose John Tuhan, di link yang sama Zoom dan channel YouTube. Tuhan akan berkati dalam nama Yesus Kristus. Kami mau buka pintu-pintu di alam roh. Kami perintahkan malaikat-malaikat Tuhan pergi dan membawa sebanyak mungkin orang. Ada 500 orang itu bergabung di ruang Zoom Menara Doa Segala Bangsa. Kiranya ada boleh banyak, ribuan orang juga boleh bergabung menyaksikan lewat YouTube Bapa di surga. Berkati semua flyer-flyer yang sudah disebar lewat media sosial. Pengurapan kuasa Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus kami mau buka pintu-pintu di alam roh. Dan kami panggil Tuhan, umat Tuhan untuk datang. Kami panggil untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan, datang dalam nama Yesus. Datang dalam nama Yesus. Dari timur, barat, utara, selatan. Dari 540 kabupaten kota, 34 turun kami panggil mereka datang dalam nama Yesus Kristus. Jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan Tuhan Yesus, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan pemulihan, datang dalam nama Yesus Kristus untuk boleh mengalami kuasa Tuhan Yesus Kristus yang membawa keselamatan, kesembuhan, pemulihan. Di dalam Festival Kuasa Tuhan Yesus, di dalam menyambut 17 Agustus Tuhan. Mari Bapak Engkau berkati dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Saat ini kami berdoa buat hamba-Mu Dr. Ambrose John. Lawat dia, berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan daripada Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan. Oh rapi hamba-Mu ini, sampaikan pesan Tuhan, sampaikan kebenaran Tuhan, berikan pewahyuan buat hamba-Mu, sehingga boleh menyampaikan firman-Mu, kebenaran-Mu, pesan Tuhan buat kami semua yang ada di Menara Doa Segala Bangsa ya Tuhan. Urapan kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Kinaraba syikiraba syikiraba sangka, yekanda yatangkaraba syikiraba sangka. Dialah sungguh-sungguh Tuhan kami rindu menarik. Oh Tuhan, lewat All Nation Tower of Prayer, itulah Menara Doa Segala Bangsa. The big fire revival boleh turun Tuhan. Api besar kebaruan ini boleh turun Tuhan. Boleh terjadi di tengah-tengah kami. Lawatan Tuhan yang dahsyat boleh kami terima, kami alami. Baik yang menyaksikan, yang ikut lewat Zoom, yang lewat YouTube. Kami hanya sekedar melihat Tuhan, mendengar lewat rekaman-rekaman. Lawatan-Mu yang dahsyat terjadi, yang terhilang diselamatkan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah apapun mereka mengalami. Terima kasih selama 2 hari Engkau sudah pimpin. Engkau lebih bekerja dengan lebih dahsyat lagi hari ini, malam ini Tuhan. Di dalam prayer meeting sebentar malam Tuhan di Zoom. Engkau berkati, Engkau beracara Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus. Pakai semua hamba-Mu yang terlibat Tuhan. Yang melayani Tuhan. Tolong munculkan flyernya yang tanggal 8 sampai 17. Pakai semua yang terlibat melayani. Untuk hamba-Mu Tuhan. Yang jadi pembicara baik Apostel Daniel Rat, Pastor Ankia van der Merwe, Pastor John Dabas, Thomas Chandra, Nabia Emma Lydia, Samson Dabas, dan juga Tuhan Prophet Amos Jayaratnan. Urapi mereka semua, pakai mereka semua, urapi mereka Tuhan. Berkati semua tim-tim yang terlibat dalam pelayanan yang menangani setiap hari. Kami minta pengurapan kuasa Tuhan buat worship leader, juga buat operator. Bahkan kami berdoa buat jaringan listrik Tuhan. Tidak ada hujan di tempat-tempat kami. Tidak ada gangguan angin, topan badai atau apapun. Jaringan internet berfungsi maksimal. Dan kami mau berkata, Engkau setan, dengarkan kami. Dengan otoritas Kristus dalam nama kami ikat Engkau. Kami hancurkan dan kami enyahkan Engkau dalam nama Yesus Kristus. Malaikat-malaikat Tuhan mengambil alih semua jaringan listrik, internet, bahkan semua, sehingga boleh berjalan dengan baik. Tempat di mana kami berada cuacanya baik, tidak ada pemadaman listrik atau apapun Tuhan.
Kami minta hadirat Tuhan yang ekstrim ada di tengah kami. Hadirat Tuhan yang ekstrim bekerja bersama kami. Hadirat Tuhan Yesus yang menyertai dengan tanda mujizat juga menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan akan terjadi terobosan, akan terjadi pelipat gandaan pasukan tentara doa di menara doa segala bangsa Tuhan. Tuhan akan kirimkan Tuhan, bukan hanya 70 orang Tuhan, bukan hanya 100 orang, tapi 500 orang Tuhan. Pendoa-pendoa yang sungguh-sungguh militan untuk bergabung di menara doa segala bangsa, menjadi tentara-tentara Tuhan di akhir zaman, yang militan, yang memiliki otoritas untuk bergerak dengan otoritas Kristus dan kerajaan Kristus. Terima kasih Bapak. Siapkan para wisudawan juga yang akan didoakan secara khusus Tuhan untuk tamatan Tuhan Sekolah Dakwah Apostolik Angkatan Pertama. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapak di surga. Kekuatan kesehatan Tuhan berikan buat kami. Tuhan halau jauhkan kami dari segala sakit. Berikan kami tubuh yang sehat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita berdoa ya buat Pak Adira Rumpak dengan Ibu. Oke, tolong di spotlight saudara. Mari kita angkat tangan, kita berdoa. Saya lihat ada tangan Tuhan Yesus di atas kepalamu dan Tuhan katakan, engkau akan melihat ada urapan kuasa yang berbeda. Engkau akan alami. Dan saat ini engkau terima urapan kuasa yang dahsyat itu bekerja dalam hidupmu. Tuhan katakan engkau akan berdoa untuk orang sakit dan mereka akan disembuhkan. Tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Itulah kesembuhan dan mujizat. Sehingga akan membuat banyak orang kedar. Mereka akan bertobat dan percaya kepada Kristus. Tuhan katakan Tuhan akan menaruh roh hikmat, pengertian, kepandaian, kecakapan pada mulutmu. Sehingga engkau bisa mengkomunikasikan Injil dengan baik. Engkau bersama dengan istrimu. Dan Tuhan katakan ada perlindungan malaikat perang Tuhan untuk menjaga melindungi engkau di segala jalan. Ada orang-orang yang tidak senang dengan apa yang kau kerjakan dan kau buat. Tetapi percayalah, aku yang akan menjamah mereka. Aku yang akan mempertobatkan mereka, kata Tuhan. Ada penyertaanku, ada urapan kuasamu. Saya melihat ada urapan penginjil. Ada seperti burung merpati di atas kepalamu. Itulah urapan penginjil. Dan kami lepaskan urapan penginjil yang bekerja dengan kuat. Urapan kesembuhan mujizat Tuhan. Roh hikmat pengertian kuasamu turun atas hambamu. Tuhan, Pak Adi dengan istrinya Ibu Maria dalam nama Yesus. Kami utus engkau. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Bawalah kaum kedar untuk mengenal dan percaya kepada namaku, kata Tuhan Yesus Kristus. Dan ketahuilah aku menyertai melindungi. Bahkan aku akan mencukupkan segala keperluan kebutuhan. Kami lepaskan berkat-Mu. Kami lepaskan penyertaan-Mu. Kami lepaskan otoritas kuasa-Mu dan tanda-tanda mujizat menyertai hamba-Mu Pak Adi dan istrinya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, selamat Tuhan berkati Bapak ya untuk memenangkan kedar bagi Tuhan.